Jenderal Besar Raden Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916 saat Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Beliau adalah anak dari pasangan Karsit Kartawiraji dan Siem. Namun sejak kecil, Sudirman diadopsi oleh pamannya, Raden Cokro Sunaryo, seorang priai sekaligus camat. Dari keluarga inilah beliau dibesarkan dengan ajaran etika, tata krama, dan kesederhanaan. Ia memulai pendidikan di HIS, namun sempat berpindah ke taman siswa, dan kemudian sekolah di Wirotomo. Setelah sekolah taman siswa dilarang oleh pemerintah Belanda di Wirotomo, beliau aktif dalam perkumpulan drama, kelompok musik, dan membantu mendirikan cabang Hizbul Watan, sebuah organisasi kepanduan di bawah Muhammadiyah. Peran di masa perjuangan. Peran Jenderal Sudirman sangat penting dalam revolusi kemerdekaan Indonesia sebagai Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, atau yang lebih dikenal disebut TNI. Beliau memimpin perjuangan Gerial melawan penjajah Belanda. Beliau berhasil menyatukan dan mengorganisir pasukan dalam Tentara Keamanan Rakyat, yang disingkat dengan TKR, menjadi TNI, serta mempertahankan kedaulatan bangsa melalui strategi perang Gerial yang tinggi, bahkan saat beliau sakit. Gaya kepemimpinannya yang sederhana dan jiwa sederhana juga menjadi inspirasi dan juga teladan bagi para prajurit serta menggalang dukungan oleh para rakyat. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, yang kemudian menjadi Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya sekarang menjadi Tentara Nasional Indonesia. Beliau berhasil menyatukan berbagai laskar dan kekuatan tentara dalam satu wadah, menciptakan TNI yang solid. Pengangkatan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 12 November tahun 1945 dan kemudian menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia pada tanggal 28 Juni tahun 1947. Wilayah tugasnya meliputi seluruh wilayah Indonesia, dan ia terkenal dengan taktik perang Gerial yang dilancarkannya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman memimpin perjuangan melawan Belanda melalui strategi gerilya, meskipun menderita TBC parah dan kondisi fisiknya menurun. Termasuk beliau harus ditandu saat memimpin pasukan dalam perang kemerdekaan. Terbatasan fisiknya tidak menghalanginya untuk tetap mengabdikan diri demi kedaulatan bangsa, menunjukkan ketahanan dan keteladanan yang menginspirasi. Jenderal Sudirman didiagnosis menderita tuberkulosis atau TBC pada tahun 1948, yang semakin melemahkan kondisi kesehatannya. Meski sakit, Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya melawan agresi militer dua Belanda di Yogyakarta pada Desember tahun 1948. Perjuangannya mengandung nilai keteladanan seperti ketahanan, adaptasi strategis, dan pengabdian tulus untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Jenderal Sudirman juga terkenal karena keberaniannya memimpin pasukan dalam kondisi kesehatan yang lemah, menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit dan bangsa.
pengaruh perjuangan Jenderal Sudirman pada generasi penerus meliputi inspirasi dari semangat pantang menyerah dalam situasi sulit apapun, semangat nasionalisme dan patriotisme yang kuat, serta nilai kepemimpinan yang teguh, tegas, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Sebutan Panglima Besar diberikan kepada Jenderal Sudirman sebagai bentuk penghormatan atas jasanya yang luar biasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama kepemimpinannya yang gigih di medan perang gerilya meskipun dalam kondisi sakit parah. Pesan moral dan nilai kepemimpinan dari Jenderal Sudirman mencangkup integritas, semangat pantang menyerah, keberanian, kedisiplinan, dan tanggung jawab demi kedaulatan negara, serta kepemimpinan yang merakyat, empatik, dan sederhana dalam membangun keharmonisan dengan pasukan dan rakyat.